Selamat siang. Sebelumnya, maaf mengganggu waktu Bapak. Kami dari SMKN Negeri 1 Mas Ubud izin ingin mewawancari Bapak mengenai penerapan Pancasila yang Bapak lakukan sebagai kepala desa. Sebelum kita memulai wawancara ini, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan pekerjaan Bapak. Ya, terima kasih anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Wayan Ardike selaku perbekal desa Kuse. Nah, sebelum kita mulai, jadi apa pertanyaan daripada anak-anak? Mari kita berdoa, semoga apa yang diharapkan bisa mencapai hasil yang baik. Om Swastiastu. Baik, terima kasih. Di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai penerapan Pancasila dan nilai instrumental dan nilai praktis. Baik, pertanyaan pertama akan diberikan oleh teman saya. Baik, Bapak, maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Manilianti. Jadi, pertanyaan saya itu bagaimana penerapan sila pertama Pancasila dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa? Terima kasih. Nah, adapun penerapan yang Bapak lakukan di desa sesuai dengan Pancasila, khususnya sila pertama yang jelas itu adalah merupakan Tuhan Maha Esa. Biasa kita selaku umat Hindu, ya, sudah barang tentu kita ingat kepada Tuhan. Kalau kita program kita di desa, Purnama Tilam Kajang Kriyon, kita biasa di desa dengan yang pertama yang paling kelihatan adalah kita berpakaian adat, dan dari tua kita ada misalnya ke pura-pura untuk melakukan, ya misalnya apalagi hari Jumat kita sudah melakukan bersih-bersih gotong royong ke pura-pura. Dan jika ada odalan atau upacara yang besar, ya kita ada medaninya. Kalau cuma odalan bangkit 3, bangkit telu, itu kita biasanya mempunyai ya ada hal yang kita, tapi itu adalah berupa barang, ya diantaranya mungkin beras, aqua dan lain sebagainya yang berada kaitannya dengan upacara tersebut. Nah, apabila ada upacara yang tingkatannya lebih besar, jelas kita lebih besar juga biayanya, sesuai dengan kemampuan desa melakukan itu yang sesuai dengan sila pertama. Banyaklah artinya kita di desa membantu masyarakat khususnya untuk melakukan upacara. Nah, untuk itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan melanjutkan lagi dengan saya. Baik, sebelumnya saya izin bertanya, menurut Bapak, sila keberapa sih yang mencerminkan mengenai kebersamaan dan rasa gotong royong? Menurut kebersamaan, yaitu jelas sila itu kan silanya ketiga, ya persatuan. Bagaimana kita mempersatukan masyarakat di masing-masing banjar yang ada di desa Kuse, terdiri dari 3 desa adat dan 6 banjar dinas. Jadi ya mungkin barang tentu sebulan sekali atau seminggu sekali kita ada pertemuan dengan khususnya di bidang acara atau kegiatan masing-masing banjar. Biasanya kita datang memberikan arahan kepada masyarakat, baik itu pemudanya, biar bagaimana meningkatkan jiwa persatuan di desa di masing-masing banjar, biar tidak ada gap antara banjar satu dan banjar lainnya. Itu ya, secara nyata sering kita lakukan, baik itu dalam hajatan ulang tahun pemuda. Kita sering memberikan arahan-arahan kepada pemuda agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di masing-masing banjar dan di masing-masing desa. Mungkin itu yang kami lakukan. Saya izin bertanya, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa saja makna yang terkandung dalam sila kedua? Sila kedua adalah sila daripada
kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang jelas kita di desa ya sama apa istilahnya, kita tidak membeda-bedakan kegiatan sehari-harinya, biasanya tidak membeda-bedakan masyarakat kita dalam pelayanan, terutama baik itu surat menyurat maupun ketika ada bencana musibah. Kita tidak pernah membedakan ini kelompok ini adalah kelompok ini, bukan seperti itu. Tetapi kita harus siap membantu masyarakat, baik itu dalam surat menyurat maupun bantuan yang kita bisa bantu kepada warga kita yang kena musibah ataupun yang sedang dilanda kesusahan semacam itu. Kita sesuaikan dengan dana desa kita yang semacam itu. Bertanya, bagaimana cara Bapak menanamkan nilai sila keempat kepada generasi muda saat ini? Ya, yang jelas dari sila keempat itu adalah semua itu adalah musyawarah, yang terutamakan musyawarah kepada masyarakat. Biasanya kita apalagi di dalam ini tahun politik sering kita mengarahkan kepada warga agar jangan gara-gara beda pendapat itu menjadi permasalahan, bisa menjadi ribut sama keluarga dan tetangga. Sering kita lakukan itu biar kita saling menghargai. Begitu juga ketika ada permasalahan, biar jangan dulu ke kerana hukum, ya, kita harus selesaikan dengan musyawarah. Yang bahasa keren sekarang yang kita perlu tingkatkan ini adalah restorasi justice, ada namanya. Itu kita lakukan musyawarah untuk mufakat. Ketika ada orang bertikai masalah warisan, kita panggil di desa, kita ajak ya tidak ujung-ujung dia masuk ke pengadilan, kita selesaikan di desa sebisanya. Nah kalau tidak bisa ya kembali kepada orang tersebut. Itu kita dengan kesalahan yang lainnya sering kita ajak warga biar saling komunikasi ya. Jangan sampai ada yang mengadu domba, memecah belah, baik kita dan warga masyarakat umum. Kita akan kadang-kadang rebut, kadang-kadang di Balai Banjar kita akan memberikan pengarahan kepada masyarakat kita biar kita segala sesuatu itu kita bisa musyawarahkan, mungkin semacam itu. Bagaimana implementasi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di kalangan masyarakat? Keadilan sosial itu seperti kata tadi mungkin miriplah dengan sila-sila yang keadilan kita harus adil, tidak membeda-bedakan, tidak membedakan banyak satu dan banyak lainnya, tidak membedakan semacam itu. Itu juga dengan warga masyarakat, kita tidak pernah membeda-bedakan, kita sama masyarakat itu kita pernah semuanya sama, kita perlakukan sama. Ya misalnya kalau si A cari surat menyurat, misalnya surat keterangan apapun itu kita sama. Tidak ada kalau ini pokoknya dia ada ekonominya di atas kita minta bayaran itu tidak. Kita free dalam pelayanan, khususnya baik dalam surat menyurat, keterangan sakit, keterangan miskin, dan mungkin surat keterangan untuk mencari kredit usaha, kita perlakukan sama. Tidak ada membedakan antara satu sama lainnya, mungkin semacam itu. Baik, pertanyaan berikutnya, mungkin Bapak bisa menjelaskan nilai instrumental dan nilai praksis yang Bapak terapkan di wilayah yang Bapak pimpin menurut masing-masing sila. Kalau berbicara masalah itu, yang menurut anak-anak itu sesuai dengan Pancasila, yang jelas ketuhanan pertama, ketuhanan kita ajak masyarakat melakukan wujud bakti kepada Tuhan sesuai dengan program yang kita lakukan di desa dengan ketuhanan dan juga untuk
memperhatikan kewenangan kita mengadakan silaturahmi bersama ketika namun film itu yang silaturahmi jelas hari kita di hari ini prioritas itu jelas kita sesuai dengan apalagi di kampung di sini di desa Kuse itu kita 100% adalah untuk Hindu. Jelas ini pacarannya secara Hindu, namun film kita melakukan persembahyangan di lain pada setiap tahun atau setiap bulan. Nah, menurut sila kedua yang tadi tentang sila kemanusiaan itu juga tidak lepas daripada kegiatan-kegiatan kita lakukan di desa. Misalnya ada warga sakit, ada warga yang meninggal, ada warga yang musibah, kita selalu datang untuk membantu warga pertama kemanusiaan itu yang memang kita ajukan di rumah, kita ajukan lewat PUPR untuk mencari rumah. Sekarang ada yang langka dengan air minum, kita juga usulkan lewat dana pusat ada yang namanya Palsinas, itu untuk air minum, air bersih. Dan bagi warga juga yang belum punya jamban, kita bantu dengan carikan untuk bedak fungsi. Dan tahun ini kita di desa mendapatkan 20 buah bangunan bersih. Itu tersebar di 6 banjar dinas dan 3 desa adat yang ada di Kuse. Itu untuk kemanusiaan. Terus yang ketiga yang masalah persatuannya kita ada 6 banjar dinas yang jelas jumlah kakak dan jumlah penduduknya di masing-masing banjar itu berbeda. Kita jadi memakai persentase jumlah penduduk. Misalnya kalau kita ada bantuan, misalnya ada bantuan BLT dan lain sebagainya, itu ya kita bisa kalau disesuaikan dengan jumlah penduduknya, kita tidak bisa memberikan sama, ya tidak menjadi permasalahan. Mungkin banjar A jumlah kakaknya sedikit kok sama dengan jumlah banjar yang jumlahnya 100, jelas kita ada persentase. Itu menurut kita sering lakukan untuk mengajak masyarakat untuk saling menghargai, saling berkoordinasi, juga tidak gampang dipersulit isu-isu. Terus sila keempat sila keempat ya kita atur kita dengarkan juga keluh kesah masyarakat itu. Seandainya ada permintaan kedua pemerintah dan itu kita harus selesaikan dengan musyawarah mufakat. Apa ada peraturan dari pemerintah pusat, kabupaten, provinsi, kita selalu musyawarahkan lewat kepala dusun masing-masing punya program apa yang akan ada dari pemerintah bantuan misalnya dari pemerintah kabupaten, kita sosialisasikan lewat kepala dusunnya masing-masing. Nah, mengenai sila kelima, misalnya adalah itu persatuan ya itu persatuan itu kita tetap itu itu kegiatan kita di desa kita samakan dengan yang ada di masing-masing wilayah. Nah, walaupun ada sedikit, tapi program kita yang dari desa itulah kita tonjolkan, kita berikan kepada masyarakat kita di masing-masing banjar tersebut. Itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya ya, itu adalah inti sari dan poinnya yang kita lakukan di desa. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya Bapak yang sudah mau melancarkan tugas wawancara kita pada sore hari ini. Mungkin kalau misalnya kita ada salah kata atau salah menyampaikan informasi, tolong dimaaf dan terima kasih udah mau membantu menjalankan tugas-tugas kita. Baik, sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan salam Mas Andi. Om Santi Santi Santi.